Dari sekarang celurit asal semuanya, saudara. Dari sekarang celurit, parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan. Dari sekarang celurit, parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan. Simpen di rumah, saudara. Simpen di rumah. Begitu ada panggilan jihad, coba-coba PKI bergerak di negeri kita, maka semua kita turun ke jalan, bawa senjata kita, habisi antek-antek PKI, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali, lagi-lagi ketemu saya. Gitu. Oke, kita akan bereaksi videonya dari video Gus Rofi nih ya, dari channelnya AWK Kertapati Channel ya, tentang statement-statement yang lagi viral, tentang statement oknum habaib yang lagi viral, yang menyuruh katakanlah pengikutnya untuk mengasah celurit, pokoknya mengasah senjata tajam lah gitu loh, mengasah celurit, badik gitu. Itu waktu ceramah ya waktu ceramah lah, katakanlah waktu ceramah gitu loh. Dan apakah pantas? Ya nilai sendiri gitu loh. Dan ini video Gus Rofi ya dengan tegasnya mengkritisi dan mengedukasi orang-orang yang mendengarkan statement-statement oknum Habib itu, yang menurut saya pribadi itu tidak pantas untuk diucapkan gitu loh. Oke, kita akan tayangkan videonya. Kalaupun ada bajingan, kalaupun ada perampok, kalaupun ada orang yang diduga komunis, sekarang kita mau menyatakan si A itu PKI, si A itu komunis, dasarnya apa? Harus jelas. Bukan malah orang disuruh ngasah celurit, ngasah batik, lalu membantai, menghabisi orang yang diduga katanya kan PKI, teriakannya PKI. Loh, sekarang ini mana? PKI ini mana? Dari dulu gak pernah berhasil menangkap satu pun PKI. Gitu loh. Jadi kalau ngomong PKI, PKI itu apa sih? Partai Komunis Indonesia. Ada enggak di surat suara? Enggak ada. Gitu. Makanya saya nggak tahu motifnya oknum Habib tersebut ini apa. Sebenarnya Indonesia itu fan-fan aja, baik-baik aja kok. Kok tidak ada peperangan kok. Kalaupun berkaitan orang mempermasalahkan nasabnya Mbak Alawi misalnya, ya harus diselesaikan dengan cara-cara baik, dengan cara-cara intelektual. Bukankah kita ini ada kaidah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah? Nah kalau di kita ada ukhuwah nahdiyah, itu ya. Gus baru-baru ini juga kan salah satu penyanyi legendaris kita ya, Raja Dabut ya, Bang Haji Roma itu juga kena semprot juga dari salah satu Habib ya. Nah iya, itu menenangkan, bukan mengintimidasi. Menurut betul. Kalau menurut saya ya, Bung Haji Roma Irama ini dalam podcastnya langkah-langkahnya itu sudah benar. Nah mungkin oknum Habib tersebut tidak paham, tidak mengikuti. Dikira yang diundang adalah hanya yang pro, yang tidak setuju nasab Alawi itu dzurriyyah Rasulullah. Keliru. Haji Roma Irama juga mengundang Rumel Abbas, orang yang selama ini membela Mbak Alawi. Artinya Bang Haji Roma Irama ini seimbang. Terus dari Robito Alawiyah juga diundang, tapi tidak datang. Robito Alawiyah juga punya alasan nggak datang. Kenapa? Ya kita hargailah hak-hak itu gitu. Tapi Bung Haji Roma Irama saya dukung podcast yang edukatif, bukan memecah belah itu. Ini kan hanya persoalan ada orang ngaku nabi. Dulu jangan pernah tahu ya. Dulu ada kejadian orang ngaku-ngaku dzurriyyah Nabi Muhammad, turunan Nabi Muhammad, dipersekusi loh sama oknum Habib. Dipukuli sampai Habib itu masuk penjara. Kan pernah kan jenengan lihat. Kenapa kalau Anda pukuli? Padahal tidak boleh main hakim sendiri. Karena itu Habib palsu kan. Kan itu. Nah sekarang orang yang melakukan tesis, orang yang melakukan kajian, tidak percaya bahwa kelompok Ba'alawi ini adalah dzurriyyah Nabi. Apakah mereka melakukan persekusi? Tidak. Dengan ilmu, dengan kajian, dengan manuskrip. Dan itu harus dijawab oleh Ba'alawi dengan
kajian, manuskrip, gitu loh. Jangan marah-marah. Sebenarnya yang tidak mendukung Pak Alawi atau meragukan kelompok Pak Alawi ini sebenarnya orang Islam, orang Nahdiyin, orang yang ingin menjaga nama baik Rasulullah SAW, menjaga marwah Rasulullah. Jangan sampai orang yang sebenarnya bukan durian Nabi tapi ngaku-ngaku. Nah kan itu. Nah maka jawabnya bagaimana? Ya bangunlah silaturahmi, adu data, adu ilmu, adu manusia. Mungkin Gus Ivan mungkin lebih paham. Mau silakan tanya Gus Ivan sih. Gus sendiri nggak takut Gus. Ini kan seorang raja rambut aja diserang. Dan juga diserang Gus ini kan hanya sekedar aspirasi Gus seorang pengusaha rumah makan. Nggak takut diserang juga nanti rumah makannya kenapa-napa kayak gitu. Oh enggak, saya ini hati ini gini ya. Kita kalau mengingatkan harus dengan cara-cara baik pula. Yang saya lakukan hari ini adalah dalam rangka bentuk edukasi. Dalam rangka juga menyelamatkan oknum Habib tersebut. Coba bayangkan, kalau oknum Habib tersebut meminta mengasah celurit, mengasah pedang, mengasah badik, lalu di suatu daerah orang yang diceramai itu betul-betul ngasah celurit, ngasah badik, lalu membunuh orang itu yang diduga PKI katanya. Coba siapa yang tanggung jawab? Nah ini saya melakukannya dalam rangka bentuk edukasi kepada umat bahwa negara kita negara hukum, tidak boleh main hakim sendiri, tidak boleh. Kejadian Kerawang kemarin itu harus terakhir. Tidak boleh terulang kembali. Siapapun Anda pasti saya lawan. Pasti saya lawan kalau ada orang melakukan sebuah tindakan pidana apalagi sampai mengarah kepada menyangkut nyawa orang. Loh kemarin itu Banser, kalau nggak ada yang ngelerai, terus ada Kiai NU mobilnya sampai hancur, ada logonya NU loh pada sudah tahu itu seragam Banser, sudah tahu itu ada logo NU, masih dihajar coba. Untung itu tidak mati gitu. Maka saya minta betul kepada Bapak Kapolri, Bapak Kabar Eskrim, Pak Wakapolri, semua jajaran kepolisian apalagi ini menjelang pilkada serentak, hendaklah polisi-polisi melakukan edukasi terus kepada masyarakat bahwa main hakim sendiri itu dilarang keras. Oke Gus, terlepas dari Habib dan Kiai, Ya. ini kan bisa disebut tokoh agama. Para ulama atau tokoh agama itu kan berkewajiban. Oke ya, barusan pernyataannya Gus Rofi ya, tentang ceramah yang menurut beliau itu ya mungkin tidak pantas lah untuk diucapkan gitu loh, terkait ngasah badik, ngasah ini, ngasah itu gitu loh. Dan untuk melawan PKI-nya itu mana gitu loh. Ditanyakan PKI itu mana atau enggak dengan menganalogikan PKI yang mau diserang atau enggak dia ini diduga yang diserang itu adalah kalangan-kalangan yang tidak mempercayai bahwa kalangan Habib ini adalah dzurriyyah Rasulullah. Jadi kan ini secara tidak langsung mengadu domba ya, provokasi mungkin iya ya, dan ngedu sesama umat muslim gitu loh untuk terkait hal ini gitu loh. Sekarang kan kita tahu ya di negara kita ini komunis itu sudah katakanlah PKI itu sudah tidak ada gitu loh, tidak ada. Mungkin apa ya, ya tidak ada sudah PKI gitu loh di bumi Nusantara ini gitu. Dan kita itu berada di kesetaraan yang sama gitu. Maksudnya itu ya wis ketika ya saling menghargailah gitu loh, saling menghargai untuk umat muslim dan ya umat lainnya juga lah gitu loh. Maksudnya itu dari kalangan non muslim juga gitu loh. Kita juga harus menghargai karena di negara kita itu memang
mengedepankan hal-hal yang seperti itu. Kita itu harus menghargai. Tapi kalau ada ceramah-ceramah seperti ini ya, nah itu sangat membahayakan sekali karena ketika ada orang-orang yang terlalu fanatik dengan mereka, itu imbasnya ya kekerasan lah, gitu. Contohnya kemarin yang ada di Kerawang, salah satu banser, ada 2 banser dan kiai itu dipersekusi dan mobilnya itu dihancurkan gitu loh. Betul kata saya gitu, betul kata saya. Betul kata saya, betul kata Gus Rofi terkait apa seumpamanya kalau ada orang yang membatalkan atau tidak mempercayai bahwa mereka itu dirinya Rasulullah, ya dia dengan tesis lah gitu loh. Maksudnya dengan ilmu juga gitu loh. Dengan ilmu juga untuk membantah hal-hal yang seperti ini gitu loh. Jangan ketika ada orang yang seperti ini, ada orang yang eh, apa ya katakanlah tidak mempercayai, terus eh, menanggapinya dengan cara hal-hal yang tidak pantas gitu loh. Ya adu ilmu sudah di sana itu. Adu ilmu gitu loh. Terkait pernasapan gitu loh. Tapi kalau terkait negara, sejarah-sejarah negara dibelokkan, iya kita harus kritis lah, kita harus bangkit ketika sejarah-sejarah kita itu dibelokkan gitu. Sejarah-sejarah kita itu mau diklaim, kita ya harus bangkit. Karena apa? Itu kewajiban kita untuk menjaga kesejarahan negara kita demi anak cucu kita gitu. Itu sangat berbahaya sekali kalau seumpamanya ada ceramah yang seperti itu gitu. Itu kalau ada orang yang terlalu fanatik ditelan mentah-mentah, itu sangat berbahaya sekali gitu loh. Itu ntar yang mau tanggung jawab siapa? Kalau seumpamanya terjadi temenan, terjadi seperti itu gitu. Semoga aja nggak terjadi ya, nggak terjadi apa-apa gitu. Iya tahu. Saya kalau ada ceramah seperti ini ketawa aja, apa sih maunya gitu loh. Kemarin juga ya beliau ke disowani siapa itu, Habibur Rahman dari Partai Gerindra. Ya menurut saya semua itu politiknya mereka lah gitu loh. Bungkusnya aja seperti ini. Oke, jangan lupa seperti ini, seperti ini. Jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.